Selesai. Ini adalah lukisan Hero buatanku. Wow, bagus sekali. Bagaimana lukisanmu, Leo? Ah, Itu agak abstrak ya. Ranger Leo di sini. Hai, Ranger Jane. Bagaimana keadaan migrasi zebra? Apa mereka sudah menemukan rumput segar? Hai Leo, hai Katy. Zebra-zebra masih bergerak. Tapi ada seekor induk zebra yang kehilangan bayinya dalam kawanan. Hah? Oh tidak. Untung saja aku mempunyai fotonya. Apa kau bisa datang untuk membantuku menemukan bayi itu? Tentu saja, Jane. Foto itu pasti berguna. Bertahanlah, kami segera ke sana. Bagus, akan kukirim lokasinya. Ranger selesai. Ranger selesai. Ini dia, zebra dataran. Zebra dataran adalah spesies zebra yang paling umum. Zebra adalah bagian dari keluarga kuda dan mereka dikenal karena garis-garis hitam putihnya. Setiap tahun, ribuan zebra bermigrasi, menjelajahi jarak yang jauh untuk mencari makanan seperti rumput segar dan air. Ya ampun, banyak sekali. Dan mereka semua terlihat sama. Sebenarnya, tiap-tiap zebra mempunyai pola garis yang berbeda-beda. Tidak ada 2 ekor zebra yang mempunyai garis yang sama. Seperti sidik jari manusia, pola ini unik. Jadi, kita harus mencocokkan garis-garis itu. Dan karena kita mempunyai foto bayi zebra itu, pasti lebih mudah. Garis dan pola. Aku rasa aku akan membawa catku juga untuk berjaga-jaga. Ide bagus, Katy. Sekarang ayo kita cari bayi zebra yang hilang itu. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Woohoo! Ranger kecil menuju penyelamatan. Platypus 1, nyalakan. Berangkat. Wow, lihat semua zebra itu. Hai Jane, hai Zumi. Hai Leo, hai Katy. Jangan khawatir Ibu Zebra, kami pasti menemukan bayimu. Kita mengetahui bahwa setiap zebra mempunyai pola garis yang unik. Jadi, kita hanya perlu mencocokkan garis-garis itu. Coba lihat, banyak sekali garisnya. Oh, wow, banyak sekali garisnya. Wow, terlalu banyak. Leo, kau tidak apa-apa? Oh, terima kasih, Katy. Garis-garis itu memang agak membingungkan. Coba lihat apa lagi yang bisa kita temukan. Oh, tidak lagi. Aku tahu. Di sini dikatakan bahwa para ilmuwan memindai garis-garis zebra seperti kode batang untuk membedakan mereka. Jadi, kita bisa melakukan hal yang sama. Aku akan membuat pemindai garis zebra. Ide bagus, Katy. Berhasil. Sekarang aku hanya perlu selesai. Ini pemindai kita. Keren. Kau harus membidik zebra. Dan berhasil kalau garis-garisnya sesuai. Membidik zebra. Lalat-lalat menyebalkan itu menghalangi. Kenapa lalat itu tidak mengganggu zebra? Mungkin karena mereka mempunyai garis-garis dan kalian tidak. Hah? Ranger Rocky? Apa maksudmu, Ranger Rocky? Garis-garis zebra itu tidak hanya terlihat keren, tapi itu juga sangat berguna bagi zebra itu sendiri. Para ilmuwan bilang salah satu fungsinya adalah membingungkan serangga seperti lalat, sehingga mereka sulit hinggap di badan zebra. Dan jika mereka tidak bisa hinggap, maka mereka tidak bisa menggigit. Itu bagus, kan? Andai saja kita punya garis-garis untuk menjauhkan lalat ini. Kalau begitu, kenapa kau tidak buat garis-garis saja? Itu adalah ide yang sangat bagus, Ranger Rocky. Sama-sama, Ranger kecil. Aku pergi dulu ya. Selamat tinggal, Ranger Rocky. Bagaimana cara kita membuat garis, Katy? Lihat saja nanti. Ini keren sekali. Untung saja kau membawa cat itu. Semoga saja ini akan membuat lalat-lalat menjauh. Hero, kau siap menghadapi lalat-lalat itu?
Hero, garis, bukan bintik. Kita lihat apakah berhasil. Aku rasa berhasil. Apa kau tahu? Kurasa bintik juga berhasil. Ya, kita berhasil menjauhkan lalat-lalat itu. Sekarang, ayo kita mencari lagi bayi zebra itu. Kita harus memindai setiap dari mereka. Katie, aku dan Hero akan menggunakan jetpack untuk mendapat pandangan yang lebih baik, Jen. Kau membawa kendaraan sendiri? Induk bayi ini yang memaksa. Ayo berangkat, Ranger. Jetpack, nyalakan! Bukan. Bukan juga. Bukan ini. Berhasil, Katie? Belum. Hero? Hai, Jen. Kau menemukan bayi itu? Tidak, karena terlalu banyak zebranya. Bagaimana kalau kita pindai semua zebra sekaligus? Aku harus menggunakan kameramu, Hero. Sedang memindai. Kita lihat apa kali ini ada yang sesuai. Oh, apa ini? Sesuai. Kita menemukan bayinya. Bagus! Leo, Oh. jangan! Ups! Penyerbuan! Hah? Oh tidak! Jen, kita mendapat masalah. Aku tahu. Apa kau bisa mendekati bayi itu? Akan kukirim koordinatnya. Kami akan mengurus kawanannya. Tenanglah, Berhenti! tenanglah. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Bertahanlah, bayi kecil. Kita tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Kita perlu sesuatu untuk menghentikan zebra-zebra ini. Aku tahu cara menghentikan mereka. Bagus, Zumi. Kita berhasil. Lihat, sudah kubilang pasti mudah. Iya, begitulah. Misi berhasil. Kita mengembalikan bayi zebra kepada induknya. Oh, wow! Ya ampun. Oh, kelihatannya tersangkut. Tidak masalah, aku akan memanjat untuk mengambilnya. Oh, hai Ranger Kyle. Leo, tolong. Kejadiannya begitu cepat. Tadi dia di sebelahku dan sekarang dia hilang. Aku tidak percaya ini. Tolong aku. Kyle, pelan-pelan. Apa yang terjadi? Siapa yang hilang? Stella. Lihat. Oh, ternyata Stella hanya mainan. Dia bukan hanya mainan. Dia adalah sahabat terbaikku di seluruh dunia. Sekarang dia hilang selamanya. Dirampas oleh kanguru pencuri. Kanguru pencuri? Iya, ada kanguru yang mencuri Stella tepat di depanku. Untung saja aku memotretnya sebelum dia melarikan diri. Aku akan mengirimnya. Sepertinya pencuri kita adalah kanguru merah. Marsupial terbesar di dunia. Kanguru merah. Apa itu marsupial? Marsupial adalah kelompok mamalia yang membawa anak mereka di dalam kantung. Kanguru betina mempunyai kantung di perut mereka yang dibentuk oleh lipatan kulit mereka. Mereka menggunakannya untuk menggendong bayi mereka yang disebut Joy. Jadi sekarang kita tahu pencurinya adalah kanguru merah. Mari kita menuju ke Australia untuk membantu Kyle mendapatkan Stella kembali. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Woohoo! Ranger kecil menuju penyelamatan. Platypus 1, jalankan. Berangkat! Itu dia. Hai teman-teman, senang sekali kalian datang untuk membantu. Tentu saja.
Ranger selalu membantu satu sama lain. Terima kasih, Ketua. Maaf aku tidak memberitahu kalian. Aku pindah mengikuti beberapa jejak kanguru yang aku temukan dan dia membawaku ke sini. Aku sudah mengawasi mereka, tapi aku tidak menemukan Stella. Ayo kita lihat. Kau melihatnya? Di mana kau, Stella? Aha, itu dia. Kau melihatnya? Ya, lihatlah. Stella, itu benar-benar dia. Tapi kenapa kanguru ingin menyimpan Stella di dalam kantungnya? Di mana Joy-nya? Siapa Joy? Joey adalah bayi kanguru. Aku rasa dia tidak bermaksud mencuri Stella. Dia mungkin mengira Stella adalah bayinya sendiri. Itu memang sangat masuk akal, Katie. Stella terlihat seperti seekor Joy. Yang berarti kita hanya perlu mencari Joy-nya dan menukarnya dengan Stella. Bagaimana? Kedengarannya cukup mudah, tapi bagaimana menemukannya? Ah, itu Joy. Ayo kita ikuti dia. Jadi apa rencananya? Bagaimana kita mengembalikan Joy ke induknya? Berdasarkan perhitunganku, kita berada cukup jauh dari kawanan itu. Kita bisa mencoba untuk memancingnya ke bagasi Platypus 1. Kita perlu umpan untuk itu. Tapi apa yang dimakan bayi kanguru? Pai daging? Aku ragu mereka makan pai daging, Kyle. Di sini disebutkan bahwa kanguru merah adalah pemakan tumbuhan. Kebanyakan mereka makan rumput dan tumbuhan berbunga. Baiklah kalau begitu, ayo kita memetik bunga. Kuharap ini berhasil. Aku yakin pasti berhasil. Ayo, Joy. Bagus sekali, dia memakan umpannya. Ke bagasi, ke bagasi. Dia ada di bagasi. Ayo cepat. Waktunya pulang, sobat. Stella, kami datang. Lebih dekat lagi. Berhasil, mereka berkumpul di tengah. Tunggu, berhenti. Kita akan menabrak Kyle. Hampir saja. Mereka melarikan Oh, diri. tidak. Oh, tidak. Stella. Kau tidak apa-apa, Kyle? Dia sudah sangat dekat. Aku bisa saja mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Apa yang akan kita lakukan? Tidak apa-apa. Kita hanya perlu mencari cara lain untuk mendekati kanguru itu tanpa membuat mereka takut. Halo, Ranger kecil. Ranger Rocky. Sepertinya kanguru tidak takut pada tongkat pogo yang dipakai Ranger Rocky. Salah satu kanguru itu mengira mainan Kyle Stella adalah bayinya. Kami menemukan bayinya, tapi kami mengalami kesulitan untuk menukarnya dengan Stella. Kawanan itu terlalu cepat menjauhi kami. Baiklah, kalau kalian mau mengejar mereka, maka kalian harus melompat sangat cepat. Kanguru melompat dengan kaki belakang mereka yang kuat dan mereka melakukannya dengan sangat cepat. Ekor mereka yang berotot membantu dengan keseimbangan dan kecepatan. Jadi kita harus cepat dan tidak boleh menggunakan kendaraan. Aku punya ide. Ranger Rocky, apa kau kebetulan punya tongkat pogo lagi? Tentu saja, Katie. Aku selalu membawa cadangan. Mendekati kanguru dengan tongkat pogo adalah ide yang bagus, Katie. Pastikan untuk menghindari tumbuh-tumbuhan yang kecil itu ya, Ranger kecil. Pegangan, Katie. Aku datang. Lihat, kanguru di depan. Stella! Ayo, Ranger kecil. Kita periksa Stella di kantung-kantung itu. Stella? Oh, yang ini laki-laki. Yang ini sudah punya bayi. Leo, aku rasa Stella ada pada kanguru di depan sana. Akan aku periksa. Katie benar, itu adalah kanguru pencurinya. Stella!
Ayo mendekatlah dengan perlahan. Jangan sampai mereka ketakutan. Ayo sobat, kembalilah pada indukmu. Wow, terima kasih sobat. Berhasil, aku mendapatkan Stella kembali. Kau berhasil. Bagus sekali, Ranger kecil. Oh, Hero! Hero! Keluar dari kantung itu. Itu hanya untuk bayi kanguru. Misi berhasil. Aku senang kita berhasil membantu Kyle mendapatkan kembali Stella dari kanguru merah dan mengembalikan bayinya. Terima kasih sudah membantu kami menyusun sangkar dengan kendali jarak jauh, Ranger Rocky. Sama-sama. Sekarang cobalah. Keren! Sangkar ini akan berguna untuk misi penyelamatan hewan. Sampai jumpa lagi, Ranger kecil. Sampai jumpa, Ranger Rocky. Tempat ini berantakan sekali. Kita harus membereskan peralatannya, Leo. Tentu, Katie. Bagaimana itu bisa ada di sana? Wow! Itu bukan tulang, Hero. Hei! Hero, jangan! Oh, hai Ranger Kyle. Bagaimana kabarmu hari ini? ada jeritan bernada tinggi muncul dari satu tempat. Dan sekarang para hewan di sana jadi tertekan dan mudah kaget. Apa kau bilang jeritan bernada tinggi? Iya, aku menghubungimu karena aku tidak tahu suara jeritan hewan apa itu. Aku tidak bisa menemukannya karena sepertinya muncul dari semua arah. Itu aneh. Suara jeritannya sudah berhenti dari tadi, tapi bisa kau membantuku mengidentifikasi hewannya? Aku kirimkan rekamannya. Aha, baiklah. Suara apa itu, Leo? Itu adalah suara jeritan yang terdengar di hutan Tasmania semalam. Kalian tidak tahu hewan apa yang mengeluarkan suara itu. Aku bisa gunakan rekamannya dengan komputer untuk cari tahu lebih banyak. Tidak bisa teridentifikasi karena terlalu banyak gema. Kalau kita singkirkan gemanya dan memperkuat suaranya, maka selesai. Itu dia. Jeritan itu berasal dari Tasmania Devil. Nama yang mengerikan untuk hewan yang terlihat manis sekali. Iya, sebenarnya mereka tidak manis dan menggemaskan, Leo. Begini, Tasmania Devil ini mudah marah kalau mereka merasa terancam atau saat memperebutkan makanan. Mereka akan tunjukkan gigi dan menggeram dan menghasilkan suara yang baru kita dengar. Menurutmu Tasmania Devil ini memperebutkan makanan semalam penuh? Aku rasa tidak, Leo. Tasmania Devil-nya mungkin dalam bahaya. Mungkin saja itu jeritan minta tolong. Ayo kita pergi ke Tasmania untuk mencari Tasmania Devil dan menolongnya. Sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, bersiap! Woohoo! Ranger kecil siap menyelamatkan. Platipu 1 diaktifkan. Kita berangkat. Hai teman-teman, selamat datang di Tasmania. Hai Kyle. Suara jeritannya berhenti saat ini, jadi mungkin si Tasmanian Devil-nya sudah pergi. Jangan-jangan itu Tasmania Devil. Hero tahu dari mana asalnya. Tunggu kami, Hero. Ada liang. Jangan, kembalilah, Hero. Itu bukan Tasmanian Devil, itu kan wombat. Itulah yang kau dapat karena masuk tanpa izin ke rumah orang lain, Hero. Oh, itu dia. Itu suara yang ku dengar semalam. Wow, kau benar. Suaranya seperti berasal dari mana-mana. Aku akan memindai area ini menggunakan sensor frekuensi audioku. Ketemu. Bagus sekali, Katie. Ayo kita pergi ke sana sekarang. Sumber suaranya dari sebelah sana. Hati-hati, Katie. Awas! Hah,
Terima kasih, Leo. Lihat, itu Tasmania Devil-nya. Wow, dalam juga. Tasmania Devil-nya terperangkap. Itu pasti sebabnya dia berteriak semalaman. Kita harus bantu dia keluar. Pasti ada caranya. Mungkin cara itu bisa. Ini Tasmania Devil, cepat, pegang tongkatnya. Aku rasa itu tidak akan berhasil, Kyle. Lagi pula, itu kelihatannya berbahaya. Tinggal sedikit lagi. Ayo. Ya, dapat. Ranger Rocky. Terima kasih sudah menyelamatkanku, Ranger Rocky. Kau harus lebih hati-hati lagi, Ranger kecil. Lihat, Wow. Ya, benar. Itu memang Tasmanian Devil. Tasmanian Devil memiliki rahang yang kuat dengan gigi yang sangat tajam. Gigitan mereka itu sangat kuat. Faktanya, dia sangat kuat sehingga mampu menggigit kabel logam. Tasmanian Devil juga dikenal dengan hewan yang banyak makan. Yang paling mereka sukai adalah daging. Sebaiknya kalian jangan terlalu dekat dengan Tasmanian Devil ya. Jadi, kita harus mengeluarkan Tasmania Devil, tapi kita tidak boleh terlalu dekat dengannya. Dan Ranger Rocky bilang mereka makannya banyak. Aku tahu. Kita bisa letakkan makanan dalam sangkar dan menurunkannya untuk memancing Tasmania Devil masuk ke sangkar. Lalu kita tutup kembali pintunya dari jarak kendali jauh dan membawanya ke rumah. Ide yang bagus, Leo. Apa ada yang membawa makanan? tidak. Aku juga tidak. Oh, aku punya camilan milik Hero. Kita lihat apa itu bisa digunakan. Aku rasa Tasmania Devil tidak mau makan camilannya Hero. Hero? Seperti yang kubilang, Tasmanian Devil itu suka sekali makan daging. Daging. Aku baru ingat. Aku bawa pai daging di ATV-ku. Pai daging? Iya, kusiapkan untuk menunggu di semak-semak. Agak ke kiri lagi, ya. Cukup. Mendarat. Sudah aman. Kita berhasil. Dia masuk ke sangkar. Hah? Kenapa pintunya tidak tertutup? Apa yang terjadi, Katie? Dia hampir selesai makan pai dagingnya. Hah? Apa ini? Oh, air liur Hero pagi tadi. Itu sebabnya kendali jarak jauhnya tidak benar. Selesai. Ya ampun, aku sudah terlambat. Tidak apa-apa, Katie. Kita bisa coba lagi dengan pai daging lainnya. Tapi pai dagingnya sudah tidak ada lagi. Ranger Rocky, apa kau masih punya pai dagingnya? Maaf, Leo. Punyaku habis. Kyle? Tidak ada. Jangan, Hero. Jangan makan itu. Kita butuh pai daging untuk menyelamatkan Tasmania Devil-nya. Hero, jangan. Hero tidak memakannya. Dia membantu kita. Cepat, Katie. Buka pintu sangkarnya. Bagus sekali, Hero. Ya, kita berhasil. Aku senang kita berhasil menyelamatkan Tasmania Devil dan mengembalikan dia ke rumahnya. Hati-hati, Hero. Sebelah sini, Leo. Leo, berhentilah menyombongkan diri. Oh, ups. Ini kuberikan padamu, Katie. Dapat. Katie, kau tidak apa-apa? Iya. Terima kasih, Leo. Oh, hai Ranger kecil Jen. Ada apa? Halo Leo, aku menemukan 2 ekor anak gajah bermain di sungai. Tapi salah satu dari mereka kelihatan sedih. Coba lihat foto ini. Apa kau dan Katie bisa datang ke sini untuk membantuku? Tentu saja, Jen. Kami akan segera ke sana. Ranger selesai. Ini dia, gajah semak Afrika. Gajah semak Afrika adalah mamalia darat terbesar di dunia. Gajah rata-rata beratnya bisa mencapai hingga 6.000 kg dan tingginya hingga 3,3 meter. Wow, gajahnya jauh lebih tinggi dari Ranger Rocky. Gajah dikenal dengan belalai, telinga lebar, dan taring gading mereka. Telinga besar mereka membantu mereka tetap dingin. Tidak seperti kita, gajah bisa mengepakkan telinga mereka. Maksudmu seperti ini? Tentunya tanpa memakai tanganmu, Leo.
Tapi kau tertawa melihatnya. Hei, aku tahu cara menghibur anak gajah itu. Aku yakin kau tahu, Leo. Sampai jumpa di bawah. Ranger Leo, semua siap. Woohoo! Ranger kecil siap menyelamatkan. Platipu 1, diaktifkan. Ayo kita pergi. Itu mereka di sana. Hei, Jen. Hai, Zumi. Hai Leo, hai Katie. Itu gajahnya, Jen. Iya, mereka kakak beradik. Si adik adalah yang sedang sedih itu. Oh, mereka datang. Halo, gajah. Wah, terima kasih. Halo, gajah. Senang bertemu kalian. Hah? Ya ampun, ada masalah dengan belalainya. Iya. Apa itu sebabnya dia bersedih? Tidak ada masalah dengan belalainya. Ranger Rocky. Halo, Ranger kecil. Apa itu normal, Ranger Rocky? Ya, tepatnya tidak normal, tapi dia hanya belum tahu cara menggunakan belalainya. Gajah menggunakan belalainya untuk mengendus, mengambil makanan, dan mandi pasir. Mereka juga menggunakan belalai untuk menghisap air, lalu menyemprot air ke mulutnya untuk minum. Nah, untuk ujung belalai gajah Afrika berbentuk seperti 2 jari, sehingga mereka bisa mengambil benda lebih kecil. Jadi, belalai gajah itu sangat penting. Tapi si anak gajah harus belajar menggunakannya lebih dulu. Oh, si adik gajah sedang sedih karena dia tidak sehebat kakaknya. Selamat datang di sekolah pelatihan belalai. Pelajaran pertama, mencengkram. Untuk mengangkat benda, tinggal gelungkan belalaimu di sekeliling benda seperti ini. Gelungkan, lepaskan, gelungkan, lepaskan. Sekarang giliranmu. Ayo, kau pasti bisa melakukannya. Wow, bagus sekali. Jangan khawatir, kau pasti bisa melakukannya. Aku tidak akan biarkan kau gagal. Pelajaran kedua, menyedot air. Lihat sedotan ini. Anggaplah ini belalaimu. Jadi, kau tinggal masukkan belalaimu, sedot airnya, jangan sampai ke atas. Sekarang tahan. Pelan-pelan. Ayo, sekarang kau coba. Masukkan belalaimu ke dalam air, lalu sedot. Oh, tidak apa-apa. Ayo kita coba lagi. Hah? Wow, airnya banyak sekali. Dia seperti air mancur. Hei! Hah? Kau mau kemana? Kembalilah. Tenanglah. Pelan-pelan. Hah? Ya ampun. Astaga, dia terperangkap. Bertahanlah, kami akan mengeluarkanmu. Jen, kau tetap di sini bersama Zuma untuk mengawasinya. Kami akan mengambil Platipu 1. Baik. Bertahanlah. Tarik dia keluar sekarang. Tidak berhasil. Gajahnya terlalu berat. Lihat, dia berhasil meraih talinya. Dia menolong kita. Astaga. Dia tidak apa-apa. Aduh, Platipu 1 tidak cukup kuat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hah? Dia pergi ke sungai. Dia menyedot airnya. Tapi mau apa dia dengan air itu? Cerdas sekali. Di sini tertulis bahwa gajah bisa berenang. Lalu, Kalau kita isi lubangnya dengan air, dia bisa berenang dan keluar dari sana. ayo Rangers, mari kita bantu dia. Aku rasa itu tidak cukup. Akan butuh waktu lama untuk mengisinya. Kita butuh bantuan. Wow, Luar biasa. Apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Dia memanggil bala bantuan.
Dia memberi mereka instruksi. Bagus. Lubangnya akan terisi air dalam waktu singkat. Ayo lakukan ini, Ranger. Jetpack diaktifkan. Diaktifkan. Itu sudah cukup. Bagus. Kita berhasil. Kita mengubah kesedihan jadi senyuman. Oh, mereka harus pergi sekarang. Selamat Selamat jalan, tinggal, gajah. Oh, astaga. Oh, dia akan baik-baik saja. Kakak memang terkadang menyebalkan, tapi mereka selalu ada untuk kita. Hah? Misi selesai. 12, 13, 4. Tunggu dulu, Hero. Kau kan bukan Meerkat. Hah? Ada hewan dalam masalah. Sebaiknya kita periksa. Itu anak badak. Dia tersangkut. Hero juga. Bertahanlah. Apa yang kau lakukan di sana? Kau mencoba menyelamatkan anak badak itu ya? Bertahanlah, sobat kecil. Kami tidak akan melupakanmu. Kami akan mengeluarkanmu. Tepat di belakangmu, Leo. Hampir selesai. Ayo kita lihat. Oh, ternyata anak badaknya adalah badak putih selatan. Badak putih adalah satu dari 5 spesies badak di dunia. Juga dikenal sebagai badak berbibir persegi. Badak putih memiliki bibir atas berbentuk persegi. Badak suka berkubang di kolam berlumpur untuk mendinginkan diri. Lumpur berfungsi sebagai tabir surya alami dan juga membantu melindungi mereka dari serangga. Apa kau tersangkut di sini saat berendam dalam lumpur? Baiklah, ayo kita lakukan. 3, 2, 1, sekarang! Wow! Aduh! Wah! Tenang ya, tidak apa-apa. Kita tidak cukup kuat. Hei, tunggu dulu. Yang kita butuhkan adalah sedikit bantuan. Iya, benar sekali. Bantuan? Dari siapa, Leo? Bukan siapa, tapi apa. Kita akan gunakan Platypus 1 untuk menarik anak badaknya keluar. Oh, ide bagus. Sebentar lagi kami akan mengeluarkanmu. Tinggal kita hubungkan yang ini. Wow. Apa itu? Mundur, Jen. Itu... Ranger Rocky. Halo, Ranger kecil. Sudah berapa lama kau di dalam sana? Sejak tadi pagi, aku tidak bisa menemukan Ribbit. Ribbit itu siapa? Katak yang melarikan diri. Oh, ceritanya panjang sekali. Apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kami sedang mencoba membantu badak kecil ini keluar dari masalah lumpurnya. Oh, apa kabar, sobat kecil? Badak dikenal dengan tanduk raksasa yang tumbuh dari moncongnya. Mereka memakainya untuk menyerang saat merasa terancam. Mereka mampu menyerang dan menghancurkan, sehingga mereka dianggap hewan yang sangat berbahaya. Anak badak memiliki ikatan yang erat dengan induk mereka. Mereka bergantung pada ibunya untuk mendapatkan makanan dan perlindungan. Induk badak sangat protektif terhadap anak mereka. Tapi ibunya di mana? Itu aneh. Apa kita harus mencarinya? Badak dewasa bisa jadi berbahaya. Aku akan cari induknya. Sementara kalian terus membantu anak badaknya ya. Baiklah, Ranger Rocky. Pastikan untuk menghubungiku kalau kalian melihat katak yang mengorek. Bukankah semua katak mengorek? Jangan khawatir, kami akan mengeluarkanmu dari sini. Ada apa? Hah? Ternyata ada induknya di sini. Ya ampun, Ranger Rocky, dia pergi. tenanglah. Kami hanya mencoba menolong Gaib. anakmu.
Ya ampun, semuanya masuk ke pelatihmu 1. Jen, cepat! Wah, dia tersangkut. Pegang kemudinya, Katie. Bawa kita lebih dekat dengan Jen dan jangan berhenti. Baik. Berhasil! Ayo, ayo, ayo! Kami tidak bermaksud buruk. Lebih cepat, Katie. Pegangan yang erat. Ya ampun! Oh, tidak bisa! Tenanglah, tenanglah. Apa? Tunggu dulu. Bertahanlah, Leo. Kami akan menolongmu. Wah! Ya ampun! Wah! Bertahanlah, Leo. Gunakan jetpackmu, Leo. Oh, benar. Jetpack diaktifkan. Hah? Ya ampun. Hei, lihat-lihat kalau berjalan. Kau tidak apa-apa, Leo. Iya, tapi kita harus menenangkan dia dulu. Dia bisa dalam bahaya. Zumi? Baiklah, Zumi berhasil menarik perhatiannya. Bagus sekali, Zumi. Zumi itu sangat ramah pada semua hewan. Jane, kau dan Zumi tetap di sini untuk mengalihkan perhatian si induk. Aku dan Cat akan menyelamatkan anak badaknya. Baiklah, serahkan pada kami. Tenang, tenang ya. Aku adalah temanmu. Kami di sini untuk menolong anakmu. Mereka pasti bisa. Hati-hati, Jane. Ayo kita pergi. Siap. Baiklah, bertahanlah sobat kecil. Kau akan bebas dalam waktu singkat. Kita berhasil. Aduh, jangan lagi. Ya ampun, lihat. Itu Jen dan Zumi. Tidak apa-apa. Sekarang dia adalah teman kita. Piu, bagus sekali, Ranger. Tenang saja, sobat. Kami tidak akan melupakanmu. Ayo kita lakukan, Katie. Baiklah, Leo. Pelan-pelan saja. Biar aku singkirkan ini. Sudah selesai. Hore! Kita berhasil. Apa yang aku lewatkan? Kami berhasil menolongnya. Wah, hebat sekali. Kalian menemukan induk badak dan menyelamatkan anaknya. Apa ini? Hei, ini Ribbit. Kau pergi kemana dari tadi? Wah, Ribbit, Ribbit, Ribbit. Sampai ketemu lagi, Zumi. Sudah mulai. Apa itu? Itu bukan batu. Mereka kudanil. Tapi kenapa ada banyak sekali kudanil di sini? Mungkin Leo bisa memecahkan misteri ini. Oh, hai Ranger Jane. Ada apa? Halo, Leo. Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Sebuah kubangan lumpur kecil penuh dengan kudanil. Lihat foto ini. Wow, banyak sekali kudanil. Itu memang aneh. Tapi jangan khawatir, Jane. Kita akan mencari tahu begitu sampai di sana. Baiklah, akan kukirimkan lokasiku. Sampai bertemu lagi. Ranger selesai.
Ranger selesai. Ini dia, kuda Nil. Kuda Nil cenderung hidup dalam kelompok besar sampai dengan 200 ekor. Kuda Nil adalah mamalia amfibi. Itu berarti mereka hidup di darat dan di dalam air. Tapi kuda Nil menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam sungai, danau, dan kubangan lumpur agar tetap dingin. Bahkan, kuda Nil bisa menutup lubang hidung mereka dan menahan nafas di dalam air sampai selama 5 menit. Jadi, kuda Nil itu ingin tetap dingin. Tapi kenapa mereka memilih kubangan yang kecil? Aku tidak yakin, Katie. Kita segera ke sana saja untuk mencari tahu. Baiklah, sampai bertemu di bawah. Ranger Leo, semua siap. Ranger kecil menuju penyelamatan. Platypus 1, nyalakan. Kita berangkat. Hai Jen. Hai Leo, hai Katie. Kuda Nil yang malang, mereka berhimpitan seperti sarden. Kita harus membantu mereka mencari tempat yang lebih besar. Danau? Baiklah, coba lihat. Danau. Ketemu. Ada sebuah danau besar di bukit itu. Tapi kalau letaknya dekat, kenapa kuda Nil malah memilih yang ini bukan danau yang lebih besar? Aku yakin pasti ada yang tidak beres. Kau benar, Jen. Lebih baik kita periksa. Ayo cepat, Ranger. Apa kau melihat danaunya, Jen? Kau lihat saja sendiri, pasti kau tidak akan percaya. Ya, mana danaunya? Coba lihat itu. Ranger Rocky. Hujan turunlah, matahari pergilah. Hujan turunlah. Ranger Rocky, Oh, halo Ranger kecil. kau sedang apa, Ranger Rocky? Itu tarian hujan untuk memanggil hujan. Cuaca tahun ini jauh lebih hangat dan kalian tahu kan tidak banyak hujan turun. Aku takut danaunya nanti mengering. Oh tidak, karena itulah kuda Nil harus pindah. Di sini pasti tadinya rumah mereka. Apa tarian hujan itu berhasil, Ranger Rocky? Kuda Nil sedang memerlukan air. Aku berharap berhasil. Tapi ada apa dengan kuda Nil? Mereka semua berhimpitan di sebuah kubangan lumpur kecil. Apa kau tahu lebih banyak lagi? Ya, tentu saja. Kuda Nil mungkin terlihat ramah, tapi mereka adalah hewan berbahaya. Mereka sangat kuat dan mempunyai gigitan yang kuat. Kuda Nil itu pasti sedih. Ukuran kubangan lumpurnya terlalu kecil. Kita harus menemukan rumah baru untuk mereka. Aku tahu di mana sungai besar yang belum mengering. Sempurna, kita bisa menggiring kuda Nil ke sana. Bagaimana rencanamu untuk melakukannya, Leo? Makanan kuda Nil apa ya? Kuda Nil itu suka makan tanaman seperti rumput, tunas kecil, dan juga ilalang. Baiklah, aku tahu cara menggiring mereka. Ayo kita pancing kuda Nil dengan makanan kesukaan mereka. Aku harap ini berhasil. Ayo kuda Nil, waktunya cemilan. Mereka tidak mau naik. Bersabarlah, Ranger kecil. Teman kuda Nil kita hanya perlu sedikit dorongan. Haum, 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 haum. Kita berhasil. Sekarang waktunya berangkat. Bagus sekali. Ayo ambil makananmu yang lezat. Sebelah sini. Kita mendapat perhatian mereka, Leo. Mereka mengikuti kita. Bagus, pegangan yang erat, Ranger. Sungai kami datang. Kita sudah sampai. Selamat menikmati.
Wah, ini bagus sekali, Ranger kecil. Misi Kenapa? Ada apa, sobat kecil? Itu indukku Danielnya. Dia terlalu jauh. Aku melihatnya. Kita harus membawa bayi itu pada induknya. Sebaiknya cepat kita lakukan. Ibunya merasa cemas. Ayo berangkat, Ranger. Platipu 1, nyalakan. Pegangkan semuanya, karena perjalanan akan terasa berat. Jangan khawatir, sobat kecil. Kami akan membawamu kepada ibumu. Permisi semua, kami mau lewat. Harus membawa anakku Daniel kembali pada induknya. Wow! Wah, pegangan teman-teman. Oh, tidak. Kita akan tenggelam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nyalakan mode terbang. Sayapnya akan membuat kita terapung. Baiklah, Platipu 1, nyalakan. Itu indukku Daniel. Serahkan padaku, Ranger kecil. Oh, Ranger Obi. Permisi. Maafkan aku. Nah, kita sampai. Sekarang pergilah ke ibumu. Sekarang kita pergi dari sini. Aku suka akhir yang indah. Misi berhasil. Jen, Zumi, tunggu kami. Aku kira ini berjalan, bukannya berlari. Waktunya untuk istirahat. Iya, aku mohon. Ikuti aku. Aku tahu tempat yang bagus di sana. Kita sudah sampai. Wow, sungai ini menuju kemana, Jen? Aku juga tidak tahu. Hah? Teman-teman lihat. Kadal warna merah muda. Warna yang keren untuk kadal. Tapi warna kadal bukan merah muda. Apa menurut kalian dia sakit? Bagaimana kalau dia demam? Jangan sembarangan mengambil kesimpulan, Leo. Kau benar. Ayo senyum. Aku sudah kirim fotonya padamu, Katy. Bisakah kau cari tahu lebih banyak tentang kadal itu? Iya, sedang aku lakukan. Oh, ini bukan kadal biasa. Ini adalah bunglon panther. Bunglon panther dapat mengubah warna kulitnya. Mereka dapat berbaur dengan lingkungan untuk menyamarkan diri. Tapi bunglon kebanyakan mengubah warna untuk mencerminkan suasana hati mereka, berkomunikasi dengan bunglon lain, dan untuk menghangatkan diri atau mendinginkan diri. Oh, ternyata dia tidak sakit sama sekali. Dia hanya mengubah warnanya jadi merah muda. Iya, bunglon panther lebih suka hidup sendirian dan bisa jadi agresif terhadap bunglon lain yang menginvasi rumah mereka. Bunglon jantan berwarna lebih cerah saat berhadapan dengan bunglon jantan lainnya. Aku senang kau tidak apa-apa, sobat kecil. Ada bunglon lagi. Aduh, Lihat, warnanya berubah jadi biru. Hah, kenapa mereka berkelahi? Wah, mereka menginginkan pohon yang sama. tapi ada banyak pohon di sekitar sini. Kalian tidak perlu berkelahi. Ayo, kemarilah. Lihat, pohon di sini juga sama. Hah? Aku rasa dia sangat menginginkan pohon ini. Leo, sekarang bagaimana? Aku punya ide. Bagaimana kalau kita mengadakan perlombaan persahabatan untuk mereka? Siapa yang menang mendapatkan pohon dengan jujur dan adil, tidak berkelahi. Luar biasa. Kedengarannya menyenangkan. Yang merah muda pasti akan menang. Aku tidak setuju. Yang biru sepertinya menang. Pertandingan dimulai. Para bunglon, ini peraturannya. Babak pertama, bunglon yang mengubah warna paling banyak dalam waktu 1 menit yang menang. Kalian mengerti kan? Semoga bunglon terbaik yang menang. Di posisi, siap, mulai.
Sekarang bunglonku warna kuning. Ayolah, jangan tetap berwarna biru. Berubah jadi hijau, apa saja. Sekarang warnanya berubah jadi merah cerah. Tidak! 3, 2, 1. Waktunya habis. Dan pemenang babak pertama adalah bunglon merah muda. Bukan, bunglon merah. Hore! Hah, tidak apa-apa. Kita akan menang di babak berikutnya. Tapi yang berikutnya apa? Sebaiknya tunggu dulu. Menurut penelitianku, bunglon memiliki mata yang bisa bergerak kedua arah di saat bersamaan. Menarik. Mereka juga memiliki lidah yang sangat lengket. Lidah mereka bisa 2 kali lebih panjang dari tubuh mereka saat dijulurkan untuk menangkap serangga. Keren, bagus sekali. Itu memberiku ide yang luar biasa. Siap untuk babak kedua? Bunglon pertama yang menangkap laba-laba ini dengan lidah lengket yang menang ya. 3, 2, 1, mulai. Ayo coba kejar. Di sebelah sana. Ayo, Ada di sana. hampir. Sedikit lagi. Ya. Sekarang. Ups. Ya ampun, mereka berkelahi lagi. Aduh. Teman-teman, ke plat tipu 1. Ranger kecil, siap menyelamatkan. Plat tipu 1 diaktifkan. Aduh, kita punya masalah lain. Astaga. Ayo berpencar. Katie dan Hero, kalian kejar bunglon yang merah ya. Aku, Jen, dan Zumi mengikuti yang biru. Baiklah, jetpack diaktifkan. Kita pasti bisa. Kami akan menyelamatkanmu. Coba lebih dekat lagi. Halo, Ranger kecil. Ranger Rocky, sedang apa kau di sana? Ada ikan terjebak dalam kantung plastik di daerah hulu sungai. Aku mau ke sana untuk menyelamatkannya. Apa yang kalian lakukan? Kami sedang mencoba menyelamatkan bunglon panter yang jatuh ke sungai. Astaga, mereka itu dikenal bukan perenang yang handal. Iya, untungnya dia memegang sepotong kayu. Ya, bunglon panter adalah pencengkeram yang hebat. Mereka memiliki jari-jari kaki besar di tangan dan di kaki mereka, serta ekor yang bisa membantu mereka mencengkeram cabang. Aku harus pergi untuk membantu ikan. Aku yakin kalian para ranger bisa menyelamatkan bunglon itu. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Ranger Rocky. Maju. Bunglon merahnya pasti ada di sekitar sini. Apa kau melihatnya, Hero? Tunggu aku, Hero. Aneh, kita sudah menyusuri pinggir sungai, tapi di mana bunglon birunya? Apa menurutmu dia tenggelam? Jangan khawatir, aku yakin dia tidak apa-apa. Kita pasti akan menemukannya. Aku tahu pasti. Oh, bagus sekali, Hero. Ternyata kau di sini. Kau sudah aman sekarang. Ada kayu terapung di sana. Mari kita lihat apa dia ada di sana. Hei, teman-teman. Coba lihat siapa yang aku temukan. Selamat datang kembali. Apa kau menemukan bunglon birunya? Tidak, tapi pasti ada di sekitar sini. Ayo, kita terus mencarinya. Baiklah, Leo. Aku menemukannya. Ternyata bukan. Tidak apa-apa. Terus cari, Rangers. Hah? Ada apa? Kau mau mengatakan sesuatu padaku? Hah? Ada di sebelah sini. Si bunglon merah menemukan temannya. Oh iya, aku melihatnya. Kalian tahu, bunglon warnanya berubah menjadi gelap saat mereka tertekan. Oh, Ini dia. rumahku adalah istanaku. Sekarang mereka berteman. Tidak berkelahi lagi. Misi selesai. Aku senang bunglon-bunglon itu akhirnya berteman. Kumbang kotoran. Mempunyai 6 buah kaki, sangat kuat untuk ukurannya. Apa? Oh, jangan buku catatanku. Oh,
Jangan takut. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud marah. Kau lucu. Tapi kau ini apa ya? Kau terlalu besar untuk seekor kucing. Dan telingamu, biar aku periksa. Oh, bukan ini. Bukan. Kau adalah seekor. Oh, tidak ada dalam buku catatanku. Jadi kau ini apa? Aku tahu. Aku akan tanyakan pada penjaga alam yang paling hebat yang aku kenal. Perlu bantuan, Leo? Terima kasih, Katie. Oh, hai Ranger Farah. Hai, Leo. Hah? Kau baik-baik saja? Aku sedang mencoba joran pancingku yang baru. Ada apa? Aku menemukan kucing yang terlihat aneh, tapi tidak ada informasinya di dalam buku catatanku. Ini aku foto. Apa kau tahu apa ini? Sepertinya kucing itu adalah seekor karakal. Karakal mempunyai bulu hitam panjang di ujung telinga mereka. Bahkan, nama karakal itu berasal dari bahasa Turki yang berarti telinga hitam. Karakal biasanya tinggal sendiri dan mencari makan sendiri setelah berusia kira-kira setahun. Apa kau sedang mencari makanan? Aku tidak yakin Larry bisa merawat dirinya sendiri. Larry. Aku memberinya nama. Aku tahu, kita bisa mengajarkan Larry semua trik yang harus diketahui seekor karakal. Kita pasti bisa segera mengutus dirinya sendiri. Itu ide bagus, Leo. Kami akan segera ke sana, Farah. Ranger selesai. Ranger selesai. Aku harus membawa joran pancingku berjaga-jaga kalau Lely terlalu lapar. Aku bisa menangkap ikan untuknya. Aku akan mengambilnya. Dengan begitu, kita tidak akan tersangkut lagi. Sampai bertemu di lantai bawah. Ranger Leo, semua siap. Ranger kecil, menuju penyelamatan. Platipu 1, dijalankan. Kita berangkat. Siapa kucing yang pandai? Siapa kucing yang pandai? Oh, hai teman-teman. Terima kasih sudah datang ya. Tidak masalah, Farah. Jadi, ini Larry. Iya, kenalkan temanku Larry. Jangan takut, Larry. Mereka datang untuk membantu. Hai Larry, kami akan mengajarkanmu semua yang harus diketahui seekor karakal. Sekarang dari mana kita mulai? Berdasarkan buku catatanku. Catatanku. Wow, Bagaimana dia melakukannya? Dan dia sangat gesit. Lihat itu. Aku dapat. Ranger Rocky. Halo Ranger kecil. Ini ambillah Farah. Oh, halo. Jadi apa yang sedang kalian lakukan hari ini? Kami sedang berusaha mengajarkan Larry untuk hidup sendiri. Oh, begitu ya. Baiklah, seekor karakal itu mempunyai banyak trik untuk bertahan hidup di alam liar. Karakal itu hewan yang sangat gesit. Mereka bisa melompat sangat tinggi hingga mencapai 3 meter. Dan mereka juga bisa berlari sangat cepat. Para ilmuwan percaya bahwa tumpukan hitam di telinga mereka mempunyai beberapa fungsi. Salah satunya adalah untuk membantu karakal berbaur dengan lingkungan mereka. Ujung telinga yang berwarna hitam itu membantu lebih mudah untuk bersembunyi. Membantu karakal untuk bersembunyi. Larry perlu belajar untuk melompat, berlari, dan bersembunyi. Benar sekali, Leo. Kita bisa mengajarkannya semua itu. Aku yakin Larry berada di tangan yang baik. Baiklah, Ranger kecil, aku harus pergi sekarang. Semoga berhasil. Sampai jumpa, Ranger Rocky. Kemana perginya sekarang? Larry, kau itu harus belajar cara menjadi seekor karakal. Dia sama sekali tidak peduli. Aku tahu bagaimana cara kita menarik perhatiannya. Baik, Larry. Sekarang kami akan mengajarkanmu berlari dengan sangat cepat. Siap, Ranger? Kalau begitu, ayo. Ini Larry. Bagus. Tangkap mainannya, Larry. Lebih cepat, kau pasti bisa. Dia menyusul kita, Leo. Apa? Tidak mungkin. Leo, awas! Oh, hampir saja. Dia menangkapnya. Bagus sekali, Larry.
Luar biasa. Kurasa kita siap maju ke tahap kedua. Kita mulai ya. Ayo, Larry, lompat. Lebih tinggi lagi. Kau pasti bisa. Ayo, kerahkan segenap kemampuanmu. Ayo, Larry. Dia berhasil. Leo, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Aku bisa menahannya. Kita hampir selesai. Sekarang kita hanya perlu mengajarkannya bersembunyi. Dan aku tahu cara yang sempurna. 3, 2, 1. Siap atau tidak, Larry? Kami datang. Di mana dia? Aha! Keliru. Itu hanya rumput. Larry, di mana kau? Wah, dia sangat hebat dalam bersembunyi. Tidak sehebat itu. Kena kau, Larry. Hah? Kau bukan Larry. Kucing pintar, kucing pintar. Farah, kita harus berbuat sesuatu. Hero, cepat. Gunakan kameramu untuk mengalihkan perhatian karakter itu. Kita mendapatkan perhatiannya. Terima kasih, teman-teman. Oh tidak, karakalnya. Awas, hati-hati. Lepaskan. Oh, tidak. Oh, tidak, Larry. Dia merawat Larry. Aku rasa itu induknya. Aku rasa Larry belum siap untuk hidup sendiri. Karena mereka sudah bertemu kembali, dia bisa mengajarkan semua yang perlu dia ketahui. Larry tidak perlu kita lagi. Aku rasa begitu. Ayo, teman-teman. Larry. Aku juga akan merasa kehilanganmu. Kau harus jadi anak pintar dan menurut pada indukmu ya. Jangan lupa berlatih melompat. Selamat tinggal, Larry. Misi berhasil. Hari ini kita bersenang-senang bersama Larry. Aku yakin dia pasti tumbuh menjadi karakal yang luar biasa. Tekan subscribe dan klik tombol suka.